Salam God Lovers. Percayalah Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Banyak persoalan, banyak masalah Tuhan izinkan. Tapi satu hal yang harus kita pegang, janjinya ya dan amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, Kau alasan bagi kami Tuhan untuk berseru padamu. Kau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Salam God's Lovers. Pagi hari ini kita akan bicara tentang Bapa Penyayang. Mazmur 103 ayat 13. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa Penyayang. Dari mana kita tahu seseorang menyayangi kita? Maka kita pasti harus melihat buktinya. Artinya ada sesuatu yang Dia lakukan untuk kita.
Saudara-saudara yang terkasih, ayat yang ketiga Mazmur 103 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahan dan yang menyembuhkan segala penyakit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sebagai Bapa penyayang, Dia mengampuni segala kesalahan. Semua kesalahan kita di dalam Dia diampuni. Asalkan kita datang dengan sebuah pengakuan, dengan kejujuran untuk diampuni. Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu saudara, kalau hati kita dilepaskan, dibebaskan dari segala kesalahan, maka saya percaya ada suasana sukacita di dalam hidup kita. Dia menyembuhkan segala penyakit. Penyakit di sini bukan secara fisik semata, tetapi secara psikis. Dan biasanya kota-kota yang sibuk, kota-kota metropolitan, biasanya ada begitu banyak orang yang sakit psikis. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur ingin mengingatkan kepada kita bahwa Dia menyembuhkan kita dari segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Artinya saudara-saudara dan saya yang harusnya mati selama-lamanya, di dalam Yesus kita dihidupkan. Bahkan Ia memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mahkota itu dipakai di kepala. Kemana saja pergi saudara, ada mahkota yang dipakai. Menunjukkan bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan mengikuti orang percaya. Jadi dimanapun saudara berada, bukan karena tempatnya, saudara-saudara yang terkasih, bukan karena keadaannya, bukan karena kondisinya, tetapi karena penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Maka kasih setia itu ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapa penyayang itu terbukti dari apa? Kenapa Dia bisa menyayangi? Karena memang sifatnya penyayang. Mulai ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi Bapa penyayang itu bukan saja Dia sanggup melakukan sesuatu yang baik, tetapi memang karena sifatnya penyayang. Saya ketemu dengan seorang ahli dalam pendidikan anak usia dini. Dia berkata begini, Pak Henry, tidak ada masalah dengan orang yang suka banyak ngomong, dan juga tidak ada masalah dengan orang yang jarang ngomong. Tetapi yang penting dua-dua hatinya baik. Iya, ternyata kalau kita punya hati penyayang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara kita mengungkapkan sesuatu beda-beda. Saudara, ada yang orang reaktif, ada orang yang sabar dan seterusnya. Tetapi yang penting kita ini penyayang. Bapa kita punya sifat itu. Saya berdoa supaya semua God lovers punya sifat sebagai orang-orang yang suka menyayangi. Orang gak mungkin dekat dengan kita kalau kita tidak sayang orang. Kalau begitu apa yang kita mesti lakukan? Tuhan, Dia sudah berbuat sesuatu karena Dia penyayang. Dia menebus kita dari hidup yang sia-sia. Dia memahkotai kita dengan kasih setia. Saudara-saudara yang terkasih, lalu kemudian memang Dia sayang karena Dia punya sifat penyayang. Dan sifat itu bisa dikasih kepada kita. Setiap orang yang dekat dengan Tuhan, saudara, pasti sifatnya menjadi sifat penyayang. Ada belas kasihan. Makanya saudara-saudara yang terkasih, para misionaris bisa datang dari negara-negara yang lain dalam kenyamanan. Mereka bisa ke daerah kita. John Sung buang ijazahnya S3 kimia di laut, dan dia melayani Tuhan. Pergi ke Semarang, pergi ke Bandung. Saudara-saudara yang terkasih, Kiai Sadar berkeliling di Pati, Salatiga dan sekitarnya. Saudara, karena panggilan kasih sayang kepada orang-orang berdosa. Yosef Kam datang di Maluku, saudara-saudara yang terkasih, supaya orang Maluku percaya kepada Tuhan. No Mensen datang di tanah Batak, saudara, supaya orang Batak percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak sejarah yang membuktikan para misionaris itu punya belas kasihan yang luar biasa. Kalau begitu apa yang kita mesti lakukan? Maka Mazmur 103 ayat pertama berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara-saudara yang terkasih, pujilah Tuhan hai jiwaku dan batinku. Jiwa dan batin mewakili totali kehidupan kita. Karena itu sebagai orang percaya Anda harus memuji Tuhan. Bukan saja dengan mulut, tapi dengan hati, dengan jiwa, dengan keberadaanmu, dengan kesungguhan. Karena pujian yang keluar dari kesungguhan, saudara-saudara yang terkasih, itu akan punya dampak baik bagi orang lain, bagi diri sendiri dalam memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Artinya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, datang dalam ibadah, datang kepada Tuhan. Tuhan yang kudus artinya tidak boleh main-main. Kekudusan Tuhan itu harusnya membuat kita tersungkur, berterima kasih, dan memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang gembala sidang di Inggris ditanya sama wartawan, sudah berapa lama Bapak mengembalakan gereja ini? Dia berkata sudah 10 tahun. Ada berapa orang yang Bapak menangkan yang bukan dari orang percaya, menjadi orang percaya, dibaptis dan setia di gereja ini? Dia berpikir sebentar dan dia berkata, seingat saya hanya seorang anak remaja. 10 tahun Bapak pelayanan. Iya, dia berkata. Lalu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemudian si wanita ini dia menikah dan dia setia di gereja itu. Dan kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya David Livingstone, yang memenangkan Afrika bagi Tuhan Yesus. Karena itu saudara dengar baik-baik. Kalau Anda betul-betul serius dengan Tuhan, Tuhan bisa memakai Anda sesederhana apapun. Lalu Bapak Ibu yang terkasih juga dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupa segala kebaikannya. Saudara dan saya ada di sini hari ini, pagi ini, dengar firman Tuhan. Salah satu bukti Tuhan itu baik kepada saudara. Dia tidak pernah tidak baik, terus baik dan selama-lamanya baik. Tuhan seperti itu yang kita andalkan. Anda mau kasih tahu, tidak kasih tahu, dia tetap Tuhan yang baik, yang mengerti. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lupakan kebaikannya. Kebaikannya saudara rasakan merupakan garansi, merupakan jaminan bahwa pribadi yang kita sembah dalam Yesus Tuhan itu, dia adalah pribadi yang baik, yang membuat saudara dan saya terus-menerus berterima kasih kepada dia. Karena itu God's lovers, saya berdoa supaya saudara apapun situasi ingat hal ini. Bapa kita adalah Bapa penyayang. Sayangnya dia sampai memberikan anaknya dibiarkan mati. Supaya saudara dan saya bebas dari dosa, memperoleh hidup yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Bapa penyayang. Tuhan, situasi dan kondisi kami seperti apa saja, kami tahu Bapa penyayang. Mungkin situasi ekonomi kami hari-hari ini tidak terlalu membanggakan, tidak terlalu menjanjikan, bahkan barangkali cenderung mengkhawatirkan. Tapi kami percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah Bapa penyayang. Kasih setia dan rahmat-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa kalau ada yang bergumul dengan keluarganya yang hampir retak, Tuhan jamalah. Tuhan tolong berikan kesadaran kepada kami, kekuatan supaya kami berkata tidak terhadap namanya perpisahan dalam keluarga. Tuhan sudah memberkati kami dan kami tahu justru dalam persoalan lah kami harus saling menguatkan satu dengan lain. Kalau ada yang sakit, Tuhan hamba berdoa supaya yang sakit bangkit. Sama seperti hamba yang Tuhan Yesus sakit tapi Tuhan tolong. Karena itu hamba percaya semua yang mendengar God lovers, mereka juga Tuhan sayang dan mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya renungan ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Silakan bagikan kepada keluarga, sahabat dan kerabat. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.